siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Siapa orang mengucapkan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allah maha besar, saddaqahu rabbuh. Kalimat itu dinyatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana? Kita mulai ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عذوات إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العزيان بالقسم. وذل لصحب الصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم. والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أرى النحات عذبات الباني ريح سبا وأطرب العز حاد العز بالنغم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak sekalian, anggota Majelis Taklim Malam Rabu Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus yang hadir, di antaranya Bapak Ketua RW 08 Kelurahan Jati Padang, Bapak Haji Ahmad Fuad SE, Bapak Asbullah, Bapak Ustadz Mukrim Al-Katiri, Ustadz Mahdi Jamil, dan masih banyak lagi, di antaranya juga Bapak Haji Suratin. Semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kita membaca kitab Irsyadul Ibad dengan berbagai bab dan pasal-pasal yang sudah kita pelajari. Pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang haramnya niyahah, haramnya tentang meratap atau mendengarkan ratapan itu. Yang meratap enggak boleh, yang mendengarkan ratapan itu juga enggak boleh, hukumnya haram. Dan itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu selesai. Sekarang masuk kepada pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yaquluhu al-maridu lin najati minal azab. Pasal tentang apa yang harus diucapkan, yang semestinya diucapkan oleh orang yang sakit saat dia sakit, terutama agar terhindar daripada azab. Ya. Azab Allah itu ada azab yang permulaan, ada azab memang nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Kalau azab yang memang merupakan azab penduluan, umpama saat dia baru saja dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat di dalam kubur, maka kalau yang enggak beriman, enggak punya amal, enggak ada yang menani amalnya itu, maka yang ada adalah azab kubur. Nah, bagaimana supaya orang yang sakit ini, syukur-syukur yang sakit itu sehat kembali setelah sakit. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sampai meninggal dunia, kemudian saat dia meninggal dunia terhindar dari azab, terutama azab kubur. Belum azab nar, azab api neraka belum. Nah, ini ada diriwayatkan oleh hadis-hadis yang memang Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Wa akhrajat Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah qala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban Al-Hakim
dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, kedua-duanya berkata. Siapa yang berkata? Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Karena Sa'id Al-Khudri ini sangat dekat bersama Rasulullah. Makanya kalau kita ingin dapat ilmu, dekat-dekat para ulama kiai. Supaya ketika dia berbicara, dia baca hadis, baca ayat, direkam di zihinnya, di akalnya, terekam. Nah, Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah ini sangat dekat, bahkan bersama Rasulullah melulu. Di mana Rasul ada, dia berucap, dia berkata, dicatat dalam otaknya dulu, dalam pikiran. Ya. Apa katanya? Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata ini bahwa Rasulullah bersabda? Yaitu, saya ulangi lagi, Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Kalau udah hadis, sekarang kan banyak orang yang pengen tahu itu hadis, sembarang hadis dibaca. Dari mana riwayatnya? Dari siapa? Kalau ada yang nanya begitu, dari Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah. Itu jawabannya. Sekarang udah jelimet ya. Saat orang bertanya, bukan lagi dengar hadisnya saja, riwayatnya siapa? Lebih-lebih yang memang berbeda paham dengan kita. Itu pertanyaan yang jelimet itu. Jadi bersabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Siapa orang mengucapkan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allah maha besar, saddaqahu rabbuh. Kalimat itu dinyatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Nah, umat Islam ini kata-kata la ilaha illallah halus menancap dalam hati, tersentuh dalam kalbu. Hanya bukan la ilaha illallah, la ilaha, bukan la ilaha illallah. Enggak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah jadinya. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha besar. Itu langsung dibenarkan kata-kata itu oleh Allah yang memang maha mendengar. Makanya kalau ini diucapkan oleh orang sakit, tenang orang yang sakit itu, insya Allah didengarkan kalimat yang terucap. Kemarin saya ceramah di Pak Nana Supriyatna, ya 40 hari Supriyatna. Itu siapa yang membacakan dan mengajarkan orang yang sakit? Kalau yang sakit ya tanpa diajarin udah bisa. Kalau yang sakit belum bisa harus dituntun, ya, diajarkan oleh yang masih sehat. Bisa jadi kalau yang sakit itu istrinya, oleh suaminya, bisa sakit yang kalau memang ibunya, ya, suaminya enggak ada, diajarkan oleh anaknya atau keluarganya yang lain. La ilaha illallah. Disinilah pentingnya pesantren. Disinilah pentingnya pendidikan madrasah. Sekarang sekolah di SD, apa yang diajarin? Saya tadi jadi dewan juri, Pak, di kantor Kementerian Agama. Jam 4 baru pulang. Lomba penyuluh teladan. Sekarang bukan lomba penyuluh teladan namanya. Pemilihan penyuluh, ya, awards tahun 2023. Itu penyuluh yang diajarkan bukan lagi kualitas, yang diajarkan
berbagai metodologi tentang penyampaian kalimat-kalimat agama. Itu juga benar juga, nggak ada salahnya. Tapi bisa jadi kalau ini saja yang dikedepankan tanpa ada landasan-landasan yang kuat tentang agama, bagaimana mengucap huruf-huruf Arab yang ada di kalimat tahlil, tahmid dan takbir, termasuk tasbih, bisa jadi ya kalau dia nggak belajar salah mengucapkannya. Supaya jangan salah ya, dari sekarang anak-anak kita ya kita sekolahkan, kita didik anak kita di pondok-pondok pesantren. Agar kalimat yang keluar dari ucapannya selalu mengajarkan emaknya atau bapaknya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu didengarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman meneruskan dari apa yang ya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Katanya la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Ini firman Allah. Jadi sudah dibenarkan kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan jawaban berikutnya, la ilaha illa ana. Makanya kalau ini diajarkan, rasanya yang sakit bukan lagi sakit terus, yang ada mendekati kesembuhan. Karena yang menggerakkan hati seseorang adalah Allah. Yang bisa menyehatkan badan seorang dengan kalimat tauhid yang diberikan, yang dibacakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang madrasahnya udah nggak ada lagi. Sekarang baru pada mau belajar lagi. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, jangan merasa ketinggalan. Nggak ada belajar itu ketinggalan. Ya, kalau memang ada kesempatan, ambil kesempatan yang baik belajar. Ini besok pagi-pagi jam 6 sampai jam 7 saya ngajar di Al-Furqan. Jam 6. Ya, ngelajar bahasa Arab. Tadi jadi dewan hakim terus dan seterusnya. Jadi memang nggak bisa tidak. Kalau ini kita pelajari, insya Allah kalimat yang keluar dari mulut kita kalimatnya bagus. La ilaha illallah, lagi sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan menunggu sudah parah. Ibu kita, papa kita, anak kita, saudara kita, ya baru diajarkan. Jangan nunggu parah. Selama dia sakit, kalau bisa sejak dia berbaring, ya Pak, ya Bang, ya Mas, ya aku ajarkan kau. La ilaha illallah. Mau nggak? Nggak mau. Harus mau. Dipaksa. Ya. Karena apa? Itu obat. Obatnya ucapan la ilaha illallah. Allah langsung benar itu kamu mengucapkan itu. Allah jawab itu. Kemudian dilanjutkan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ana akbar. Ya. Dan memang aku adalah yang maha besar. La ilaha illa ana wa ana akbar. Memang aku yang maha besar. Akulah yang maha agung. Pernah saya sakit, sudah dibawa ke rumah sakit, nggak ada perubahan. Udah saya niat sejak tidak ada perubahan, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah ya jadikan saya sembuh kembali. Ini adik saya jadi saksi bahwa saya pernah sakit lumpuh yang nggak bisa ditaksir, yang nggak diduga bisa sehat lagi. Kenapa? Lumpuh. Orang nggak tahu bahwa saya sakit lumpuh. Yang tahu keluarga. Kenapa lumpuh? Jangankan sampai bisa berdiri, miring aja nggak bisa. Kalau harus bisanya didorong, miring tau miring Pak. Ya bergulik sana, itu subhanallah. Kerjaan kita hanya mengucapkan ya zikir, la ilaha illallah.
dari waktu-waktu, dari subuh hingga tiba waktu pagi ya sobah ya, waktu menjelang duha kita minta diudukan, kita sholat duha. Jadi sakit-sakit malah rajin jadi sholat. Ya, biasanya 5 waktu juga kita sholat. Tapi saat kita sakit makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan zikir, dengan perantaraan kita banyak sholat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kapan itu kita ucapkan? Saat kita tadi itu baru selesai Astaghfirullahaladzim, zikir astagfirullah, biar kenceng Pak. Biar ini nggak ada setan, terusir diandaikan ada dalam masjid ini. Bisa saja jin-jin yang jahat itu masih ada, terusir. Tidak senang dia dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, astaghfirullahaladzim. Jangan terburu-buru. Astagfirullahaladzim. Itu kayak orang mau terburu-buru, mau lari kemana. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya latihan begini ini berbulan-bulan Pak, baru bisa di satu tempat untuk bisa menancapkan perhatian kalimat la ilaha illallah dalam hati. Kalau enggak kuat. Sebab setan itu semakin orang banyak dekat kepada Allah, ya semakin bergoda itu. Ada hadisnya nanti kita baca ya. Jadi kalimat itu harus betul-betul kita resapi, kita ulang-ulang sehingga yang ada adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan yang patut sembah kecuali Allah, dialah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Qala Allahu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? La ilaha illa ana wahdi la syarikali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku saja sendirian. Wahdi seorang. Tidak ada yang esa. Tidak ada yang satu yang maha esa kecuali aku. La syarikali, dan tidak ada sekutu bagiku. La syarikalahu yang biasa kita baca ini karena jawaban Allah Subhanahu wa taala menyambut kalimat yang diucapkan oleh hambanya, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdi la syarikali. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, hanya Dia sendirian yang esa. Tidak ada sekutu bagiku. Makanya jangan dicepat-cepat. Makanya dianjurkan ya, Imam Nawawi menganjurkan dalam hadis, berdasarkan hadis minimal 10 kali, jangan dikurangi. 3 memadai, tapi yang bagus 10 udah dipelajari Pak, kitabnya bahasa ini udah habis. Tentang waktu sunnah bacaan dalam sholat udah ada dalam bab itu. Cuma ini saya ngulang aja. Ya ngulang supaya ingat kembali. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Karena memang hadisnya begitu. Tetapi imam-imam ya ijma bahwa boleh ditambah dengan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya jelaskan supaya
kalau kalimat ini sudah jadi kebiasaan dalam sholat, rasanya ada yang kurang kalau kita nggak baca. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau nggak terbiasa mengucapkan kalimat zikir tahlil, ya baca tahlil agak aneh. Itu siapa yang mati itu? Pakai zikir segala. Enggak ada yang mati, enggak ada yang apa. Memang habis sholat disunahkan untuk berzikir. Ya, zikir yang pertama, Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'al ma'asi wadh-dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat yang sering kita baca. Kadang orang lagi wirid main sunnah. Anaknya enggak tahu Enggak ada masalah. Yang punya kesempatan untuk zikir, zikir terus saja. Jangan terganggu oleh yang salat sunnah. Mungkin itu fi abiris sawir, dalam perjalanan dia mampir karena tiba waktu salat, ya maka dia ambil kesempatan salat dulu, diambil yang pokok-pokok, salat sunat, nggak ada apa-apa. Tapi bagi yang memang nggak kemana-mana, sebaiknya dilanjutkan dengan zikir. Ya sayang. Kenapa? Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi SAW bersabda, Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hadisnya itu. Hendaklah kamu senantiasa mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan istighfar. Fa inna iblis la'natullah qala, karena sesungguhnya ya iblis la'natullah pernah berkata, ya ahlakun nas ya bidzunubi wal ma'asi, aku binasakan manusia itu orang-orang yang tersesat itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, dan aku ya terbinasa, ya, mereka membinasakan aku, boleh juga diartikan mereka membinasakan aku dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi semakin kita mengucapkan la ilaha illallah, setan iblis nggak mau dekat, terbirit-birit dia keluar dari diri kita. Makanya ada sistem pengusiran ya jin, iblis, setan dari diri manusia dengan metodologi apa itu? Ruqyah. Apa isi ruqyah? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum, dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulai gelisah setan yang ada di tubuh orang yang terkena kemasukan iblis. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat, wah itu kelihatan gelisah sekali deh. Memang kalimat ini nggak bakal senang iblis mendengar kalimat yang dibacakan itu. Kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Masya Allah. Ya. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu qala Allah la ilaha illa ana li al mulku wa li al hamdu. Dan apabila dia berkata, ya, seseorang berkata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, baginya lah semua kekuasaan dan kerajaan,
dan baginya pula segala pujian. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illa ana li al-mulku wa li al-hamdu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada Tuhan kecuali aku, bagikulah semua kekuasaan dan kerajaan, dan bagikulah semua segala pujian. Jawaban-jawaban langsung didengar, kemudian diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat yang kita ucapkan itu. Percaya tidak? Percaya dong, ini hadis bukan katanya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Jadi berarti hadisnya hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Walaupun hadis itu macam-macam, ya. Cuman memang diamalkan hukumnya itu sunnah. Kalau jadi wajib, kalau ditinggalkan dosa. Tapi kalau diamalkan sunnahnya dapat kita pahalanya luar biasa. Manfaatnya juga, hikmah yang kita peroleh luar biasa juga. Makanya supaya setan iblis ya, termasuk jin yang jahat ya, ingin ya tidak dekat sama kita ya, jauh dari kita ya, selalu ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapkan itu. Terus lanjutkan lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh pakai tajwid, boleh enggak. Karena kita lagi zikir. Tapi kalau pakai tajwid memang jadi asyik. Jadi asyik. Gimana asyiknya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Kenapa itu? Tanwin bertemu qaf jadi apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa. Jadi syai'in qadir. Ya. Jadi enak itu kalau pakai ilmu tajwid, lebih meresap. Ya, tapi kalau nggak pakai tajwid juga nggak apa-apa karena kita lagi zikir, bukan sedang melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini ya kita seringkan ya kalimat ini terucap dalam bibir kita ya, khususnya selesai kita melaksanakan ibadah salat. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apabila seorang berkata la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Qala Allahu, berkata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Apabila orang mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwwata, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan yang ada pada diri kita kecuali kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab kalimat itu, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa bi. Illa bi. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan yang ada padaku kecuali daya dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kalau ini jadikan kehidupan, ya saya ingat ya dulu
dibekali ya oleh orang tua, baca saja kalau mau meramal. Itu waktu kita demonya membela hak-hak umat Islam saat membela hukum-hukum undang-undang perkawinan, saat ada mau diterapkan hukum berkelek wetbook di Indonesia ala barat, ya itu kita demo menolak ya undang-undang itu diterapkan di Indonesia. Tahun berapa itu? Tahun 73. Itu bayonet ya, brand itu sudah di dada kita, Pak. Umat Islam punya kekuatan itu, tidak ada kekuatan yang Allah beri, yang saat itu kekuatan yang diberikan kepada kita kecuali kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di demo itu, mohon maaf ini karena peristiwanya sudah lama, tahun 73, ayahanda sendiri Bapak Haji Abdul Qadir Azhari, Ibu EN istrinya Pak Haji Ibun almarhum istrinya. Saya itu demo, dan demo ini nggak boleh masuk di DPR. Di waktu itu masih ada partai, ada Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai Katolik, dulu ada peristiwa itu. Kalau mereka memang setujunya, kenapa BW diterapkan di Indonesia? Karena memang itu maunya mereka ala barat, ya. Ala barat apa? Bunyinya gini, Pak. Ini sebelum undang-undang disahkan yang seperti sekarang, sebelumnya bunyi undang-undangnya pasal demi pasal, perkawinan adalah sah apabila disetujui oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan dan dicatat. Jadi wali tidak ada, saksi tidak ada. Itu bunyi undang-undangnya begitu. Makanya kita nolak 100% karena tidak sesuai dengan hukum ajaran agama yang ya berlaku di ya kalangan umat Islam. Akhirnya kita. Nah saat itu kenapa ada timbul keberanian? Karena kita yakin kita dibekali ajaran agama. Bismillah, inni tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berangkat menuju medan perang. Jadi hukumnya hukum perang waktu itu. Kenapa? Karena kita orang sipil nggak ada punya senjata. Ya. Ini kalau saya ngomong begini, ada yang mengatakan, Ustadz kayaknya masih zaman dulu aja katanya. Memang kita harus perang. Bukan kita harus perang, membela ajaran agama kita agar jangan diinjak oleh agama lain, harus kita bela sendiri. Akhirnya dengan begitu Pak Jenderal Sumitro waktu itu Kaskop Kantip ya, Jenderal Sumitro ya mengizinkan semua ya orang yang demo untuk masuk ke dalam gedung DPR. Jadi tadinya kan dilarang, nggak boleh. Dan akhirnya praksi-praksi yang ada di situ menerima tawaran untuk dirubah, ya undang-undang diselaraskan dengan hukum adat, yaitu hukum Islam. Alhamdulillah seperti bunyi undang-undang perkawinan yang sekarang, yaitu terbitnya itu ya tahun 74. Jadi setahun kemudian baru diresmikan menjadi undang-undang perkawinan. Yang alhamdulillah sekarang sudah lain, sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi sekarang bagaimana bunyi undang-undang itu? Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ya syariat agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau syariat agama sudah mengatur, ya harus begitu. Apa? Mengatur. Ada calon mempelai pria, ada calon mempelai wanita, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mas kawin. Dulu nggak ada, saksi nggak ada, wali nggak ada, ijab kabul nggak ada mas kawin. Pasalnya ringkat sekali. Alhamdulillah semuanya jadi berubah. Itu berkat kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi niatnya membela kebenaran, jangan untuk yang lain-lain. Enggak mempan Pak ya. Kalau buat maksiat apalagi untuk sok-sokan ya kalimat itu enggak mau dibawa yang itu. Tapi kalau membela ajaran agama insya Allah ada pahalanya lagi ya. Yang sakit aja kalau dibacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai selesai ya, itu insya Allah akan sembuh ya. Kalau sembuh masya Allah berarti Allah ridho dengan orang yang sakit itu. Man qalaha fi maradhihi ya thumma mata lam tut'imhun naru. Siapa orang yang membacanya saat dia sakit ya, di dalam sakitnya kemudian sampai dia meninggal dunia juga ya, lam tut'imhun naru, tidak akan dijilat oleh api neraka, enggak akan dirasakan badan jasmaninya itu oleh api neraka, enggak mau dekat, enggak akan tersentuh oleh api neraka. Kalau dia mengucapkan sebelumnya itu kalimat-kalimat tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar walillahil hamd, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Andaikan dia sampai meninggal karena sudah membaca itu, dia enggak akan tersentuh api neraka. Tapi harus yakin, kalau enggak yakin ya, yang namanya yakin tuh melebihi dari yang lain kok ya. Insya Allah ya. Jadi inilah yang membela, yang membantu orang yang sakit. Andaikan sembuhnya sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, karena kalimat tauhid yang menutup daripada akhir hidupnya. Man kana kalamu akhir ya. Man kana ya akhiru kalamihi ya dakhalal jannah. Siapa orang yang la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Man ya kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa Ibnu Asakir an Ali karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Asakir dari Ali ya, ini riwayat Ibnu Asakir dari Ali karramallahu wajhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalimatun man qalahunna inda wafatihi dakhalal jannah. Ada beberapa kalimat yang kalau dibaca kalimat-kalimat itu ketika dia menjelang wafat, insya Allah dia itu akan masuk surga. Apa kalimatnya? La ilaha illallahul halimul karim salatan. La ilaha illallah al halimul karim 3 kali. 3 kali. Jadi hafal tuh ya. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. Ya. Yang ketiga, yang kedua, walhamdulillahi rabbil alamin salatan. Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebanyak 3 kali. Ya. La ilaha illallah al-halimul karim 3 kali, alhamdulillahi rabbil alamin 3 kali. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, salasan. Ya. Dan mengucapkan tabarakalladzi
biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Jadi ingat, la ilaha illallah al-halimul karim 3 kali, alhamdulillahirabbil alamin 3 kali, ya. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Insyaallah dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, memang kita yang sehat yang bisa mengajarkan saudara kita yang sedang sakit dengan kalimat-kalimat yang indah yang diajarkan dalam syariat agama kita. Jangan sampai masuk kalimat-kalimat lain yang akhirnya ya tergoda oleh setan, apa jin masuk, akhirnya mendekati niyahah malah menjauhkan diri mereka dari ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kalau dia mengucapkan 3 kalimat ini ya, la ilaha illallah alhamdulillahirabbil alamin tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali masing-masing, insyaallah dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk waktu lu? Dikit lagi. Ya. 1 menit lagi. Insyaallah ya, untuk pengajian berikutnya kita akan lanjutkan, masih berkisar masalah apa yang harus diucapkan oleh orang yang sakit agar terhindar dari api neraka. Ya, mudah-mudahan ya ada keluarga kita yang sakit bisa kita ajarkan agar mereka terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman, Ya Ghafur ya Ghafar, Ighfir lana warhamna, wa anta khairur rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya Rabbana muslimin walhiqna bis salihin wa walidina ahbabina wal muslimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la ma'dhuran wa la ma'duma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.